Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Fadila Libasya dengan NIM akhir 020 akan mempresentasikan survei konsumsi pangan praktikum untuk analisis asupan gizi individu dan kelompok menggunakan metode 24 hour food recall. Ini adalah latar belakang dari laporan saya, di mana metode yang digunakan ini tuh untuk menilai asupan makanan dan minuman dalam 24 jam terakhir. Kelebihan dari metode ini adalah hasil nyata sesuai konsumsi individu dan dapat dihitung zat gizi hariannya. Untuk mahasiswa sendiri, pola makan itu sering tidak teratur dan rata-rata asupan energi mahasiswa itu masih di bawah kebutuhan harian. Sehingga desain penelitian ini itu recall dilakukan 2 kali dan untuk weekend dan weekday. Ini adalah hasil recall weekend responden BSL untuk yang recall individu. Di sini ada tabel formulir yang saya gunakan saat wawancara, dan ada tabel kandungan gizi yang diambil dari TKPI, dan untuk folat ada beberapa yang mengambil dari USDA. Lalu ini adalah analisis zat gizinya pada saat weekend. Untuk makro sendiri, energi hanya 32% kebutuhan, dan termasuk defisit berat. Untuk protein, lemak, karbohidrat di bawah kebutuhan, sehingga individu ini berisiko kek, imunitas turun, dan gangguan metabolisme. Saran kedepannya, konsumsinya bisa menambah karbohidrat kompleks, protein, buah, dan sayur. Lalu untuk zat gizi mikro, vitamin A, folat, vitamin C, zat besi, dan kalsium ini mengalami defisit, sehingga individu bisa berisiko imunnya lemah, anemia, tulang, dan giginya bisa terganggu. Sehingga saran kedepannya bisa menambahkan konsumsi sayur, buah, dan produk susu. Lalu ini adalah recall weekday respon BSL masih dengan recall individu. Untuk tabel formulirnya ini adalah tabel yang digunakan untuk wawancara. Lalu untuk tabel kandungan gizi ini saya ambil dari TKPI, dan untuk volanya beberapa mengambil dari USDA. Lalu untuk analisis zat gizi saat weekday, untuk zat gizi makro, energi dan karbohidrat mengalami defisit, protein kurang optimal, lemak cukup, sehingga individu bisa beresiko daya tahan dan metabolismenya turun. Saran kedepannya bisa menambah konsumsi karbohidrat kompleks dan protein, juga tetap menjaga lemak yang sehat. Lalu untuk zat gizi mikro, vitamin A dan kalsium ini termasuk berlebih, folat, vitamin C dan zat besi ini mengalami defisit, sehingga individu bisa beresiko ada gangguan imun, darah, maupun metabolisme, sehingga saran kedepannya bisa menambahkan konsumsi buah dan sayur segar serta pangan kaya zat besi. Ini adalah tabel analisis kecukupan zat gizi makro untuk kelompok 1, dan ini adalah rata-rata asupan gizi makro dan persentase pemenuhannya sendiri. Sehingga ada analisis bahwa energinya 47,80% AKG, hampir semua responden itu mengalami defisit, hanya air yang mendekati kecukupan. Untuk protein rata-ratanya 80,41% AKG, sebagian besar itu sudah cukup, bahkan melebihi seperti JCNM dan MHP, sedangkan VAM, KSA, dan HL ini masih rendah. Untuk lemak sendiri rata-rata 59,47% AKG, sebagian itu masih sangat rendah, terutama pada FNHS, MNSS. Kemudian meski ada yang mendekati cukup, seperti MHP dan VAM. Karbohidrat rata-rata 34,5%, tidak ada yang responden yang mencapai kecukupan, terendah itu VAM dan tertinggi FNH dan TA. Untuk serat rata-rata 18,5% AKG, hampir semua responden itu sangat rendah, dengan rata 5-20%, hanya NM yang tertinggi. Ini adalah analisis kecukupan zat gizi mikro kelompok 1. Di sini ada rata-rata asupan gizi mikro dan persentase pemenuhan kelompok 1. Jadi, ada analisis bahwa kalsiumnya ini rata-ratanya 43,89% AKG. Hampir semua responden itu mengalami defisit, hanya MHP yang mendekati kecukupan. Untuk zat besi rata-rata 62,29% AKG, hanya SAS dan DAH yang mengalami kecukupan, lainnya itu masih mengalami defisit. Untuk vitamin A rata-rata 123,94% AKG, sebagian besar melebihi kebutuhan, tetapi FNH dan NSS ini masih mengalami defisit. Vitamin C rata-rata 35,69% AKG, hampir semua responden itu mengalami defisit, hanya MHP yang mendekati kecukupan. Dan folat rata-rata 34,35% AKG, hampir semua responden itu mengalami defisit, hanya TA melebihi kecukupan. Ini adalah analisis asupan responden BSL terhadap rata-rata asupan zat gizi kelompok 1. Nah, di sini untuk energinya mendekati rata-rata, protein dan lemak lebih tinggi dari rata-rata, karbohidrat dan serat ini masih di bawah, lebih rendah dari rata-rata. Kalsium jauh lebih tinggi dari rata-rata, zat besi mendekati rata-rata, vitamin A, vitamin C, dan folat ini masih lebih rendah daripada rata-rata kelompok. Sehingga
Saya mendapatkan kesimpulan bahwa baik individu BSL maupun kelompok satu ini masih banyak yang mengalami defisit dalam zat gizi makro maupun mikronya, sehingga perlu perbaikan pola konsumsi untuk mencegah masalah gizi jangka panjang. Sarannya untuk individu BSL bisa mengikuti panduan isi piringku dan rutin mengkonsumsi TTD. Untuk kelompok satunya, perbaiki pola makan dengan menambahkan konsumsi karbohidrat kompleks, protein hewani, dan nabati, buah, sayur, serta susu atau kalsium. Untuk program yang bisa diikuti seperti partisipasi germas dan memanfaatkan pangan fortifikasi. Untuk saran praktikum bisa melakukan recall lebih dari 1 hari dan menggali informasi yang lebih detail, dan juga bisa menggunakan alat bantu visual atau software seperti Nutrisurvey gizi untuk akurasi yang lebih tepat. Ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada salah dalam penjelasan presentasi saya hari ini, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.